Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pilihan kata. Ini adalah materi pertemuan kita yang keempat. Nah, di sini ada pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah ketepatan dan kesesuaian dalam memilih kata untuk mengungkapkan suatu gagasan, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Jadi di sini yang dimaksud dengan diksi adalah pilihan kata atau memilih kata yang tepat dan sesuai. Ketepatan memilih kata berhubungan dengan memilih kosakata yang tepat untuk mewakilkan maksud dan tujuan yang hendak disampaikan oleh penulis ataupun pembicara. Ketepatan memilih kata berkaitan dengan logika, kelaziman, dan kebenaran. Misalnya, pemilihan kata yang tepat. Kata santap itu bersinonim dengan kata makan. Tapi dalam ketepatan pemilihan kata, dalam suatu situasi, misalnya ada santapan rohani, tidak bisa digantikan dengan makanan rohani. Nah, jadi pemilihan kosakata yang tepat di sini berhubungan dengan ada logika, ada kelaziman, dan ada kebenaran. Berikutnya, ketepatan pilihan kata atau kesesuaian pilihan kata berhubungan dengan konteks. Pemilihan kata dianggap sesuai apabila kosakata yang dipilih cocok dengan konteks sosial atau situasi di mana kata-kata itu dituturkan. Misalnya, penggunaan kata saya lebih cocok digunakan dalam konteks pembicaraan atau penulisan formal. Sedangkan kata aku cocok dipakai dalam konteks tidak formal atau dalam konteks situasi santai. Nah, di sini ada pendapat ahli. Di sini saya kutip pendapat dari Goris Kraft. Goris Kraft mengemukakan beberapa poin penting mengenai diksi. Yang pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Yang kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Berikutnya, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasa sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu. Sedangkan yang dimaksud pembendaharaan kata atau kosakata dalam bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki suatu bahasa. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seorang penulis ataupun pembicara dapat memilih kosakata mana yang tepat untuk digunakan untuk menyampaikan suatu maksud atau gagasannya. Itu tergantung kepada penguasaan perbendaharaan kosakata yang dimiliki oleh si pembicara ataupun si penulis. Berikutnya yaitu mengenai fungsi diksi. Fungsi diksi di sini ada 5. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Jadi pemilihan kosakata di sini ataupun pemilihan diksi yang tepat dan sesuai itu berkaitan dengan bagaimana situasi ketika kita menyampaikan maksud dan tujuan itu. Apakah situasinya itu sangat resmi, resmi atau tidak resmi. Berikutnya, yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat. Jadi, ketika kita tidak pandai dalam memilih diksi atau kosakata, maka kita tidak mampu
menciptakan suasana yang tepat. Dan kita tidak bisa membuat komunikasi itu menjadi komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Nah, pemilihan kosakata yang tepat itu atau kosakata yang sesuai itu tujuannya atau fungsinya adalah agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pendengar dengan si pembicara ataupun pembaca dengan penulis. Maka perlu menggunakan kosakata yang tepat dan sesuai. Berikutnya adalah mencegah salah pemahaman. Ini sama dengan perbedaan penafsiran. Jadi ketika kita menggunakan diksi yang tepat dan sesuai, itu bisa mencegah salah pemahaman dan untuk mencapai target komunikasi kita, apa yang kita sampaikan kepada pendengar ataupun pembaca itu sama dengan apa yang kita maknai. Sehingga tujuan kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu bisa dimaknai sama dengan apa yang kita maknai. Selanjutnya, prinsip pilihan kata. Di sini ada dua syarat dalam memilih kosakata yang tepat. Yang pertama yaitu adalah ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan tepat. Artinya, kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Yang kedua yaitu kesesuaian. Kesesuaian adalah kecocokan dalam memilih kosakata yang berhubungan dengan konteks dan situasi. Seperti sudah dijelaskan tadi, kosakata yang tepat itu misalnya tadi ada kata saya. Saya itu tepat digunakan dalam situasi resmi. Sedangkan dalam kesesuaian, kata saya itu sesuai digunakan dalam situasi resmi, baik itu dalam penulisan teks akademik ataupun dalam situasi resmi atau formal dalam upacara misalnya ya, dalam pergaulan dalam perkantoran, tapi dalam situasi santai, kata aku dianggap lebih tepat dan sesuai digunakan itu untuk menunjukkan keakraban antara si pembicara dengan si pendengar. Gitu. Itu prinsip pilihan kata. Ada ketepatan dan ada kesesuaian. Berikutnya, ada jenis-jenis makna kata. Nah, pilihan kata ini berhubungan dengan pilihan makna kata. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan kata yang tepat dan sesuai? Tentunya kita harus memilih kosakata sesuai dengan makna katanya. Nah, di sini berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada makna denotasi, yang kedua ada makna konotasi. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Sedangkan makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain, atau disebut juga dengan makna kias atau makna kontekstual. Contohnya di sini kata kepala. Kata kepala, makna denotasinya atau makna sebenarnya adalah organ tubuh paling atas. Kemudian kata kepala disandingkan dengan kata sekolah menjadi kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah, kepala itu bukanlah organ tubuh lagi, tetapi kepala itu dimaksud adalah seorang pemimpin di sekolah. Yang kedua, jenis makna yang kedua yaitu berdasarkan cakupan makna, makna dibedakan atas makna meluas dan makna menyempit. Makna meluas artinya adalah dulu maknanya itu lebih luas daripada sebelumnya. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna sebelumnya. Contohnya itu kata berlayar. Kalau dulu berlayar itu hanya digunakan untuk kapal atau perahu yang mempunyai layar. Nah, itu disebut berlayar. Sedangkan sekarang ini kata berlayar itu digunakan tidak hanya untuk kapal atau perahu yang menggunakan layar yang mengarungi lautan, tapi kapal-kapal yang menggunakan mesin pun
ketika mengarungi lautan juga disebut dengan kata berlayar. Kemudian, makna menyempit. Makna menyempit di sini maksudnya adalah cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. Dulu maknanya itu sempit, dulu maknanya itu luas, sekarang dipersempit. Contohnya itu kata sarjana. Kalau dulu kata sarjana itu adalah sebutan untuk semua cendekiawan. Kalau sekarang ini kata sarjana mengalami penyempitan makna. Sarjana hanya ditujukan atau digunakan untuk penyebutan orang yang sudah menyelesaikan strata 1. Orang yang sudah menyelesaikan pendidikan strata 1 baru bisa disebut sarjana. Kalau zaman dahulu, sarjana itu adalah semua cendekiawan disebut sarjana walaupun tidak menempuh jenjang pendidikan strata 1. Jenis makna berikutnya yaitu berdasarkan pergeseran makna. Dibedakan atas 3. Ada ameliorasi, asosiasi, dan sinestesia. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contoh, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Dulu, perempuan itu dianggap lebih baik nilai rasanya. Tapi sekarang kata wanita itu dianggap nilai rasanya itu lebih baik daripada kata perempuan. Sehingga ada namanya dharma wanita, bukan lagi namanya dharma perempuan. Kemudian yang kedua ada asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contohnya di sini, Tasya menyikat giginya sampai bersih. Artinya, menyikat di sini adalah menggunakan suatu alat untuk membersihkan. Kemudian, contoh yang kedua, pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Kata menyikat yang pertama dengan kata menyikat yang pada kalimat kedua, itu maknanya berbeda. Ada pergeseran makna di sana. Menyikat pada kalimat pertama itu adalah bermakna denotatif. Makna sebenarnya memang kegiatan membersihkan gigi dengan menggunakan sikat gigi. Tapi pada kalimat kedua, pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu artinya adalah mengambil, bukan membersihkan. Kemudian yang ketiga, sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya di sini, kalimat pertama, sayur itu rasanya pedas sekali. Ini memang rasa pedas yang dirasakan oleh lidah. Kemudian pada kalimat kedua, kata-katanya sangat pedas didengar. Nah, pedas pada kalimat kedua ini bukan lagi dirasakan oleh indera pengecapan lidah, tetapi dirasakan oleh indera pendengaran. Jadi, di sini ada pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Itu maksudnya sinestesia. Misalnya contoh lainnya, anak ini manis sekali, wajahnya manis sekali. Nah, kata manis di sana bukan berarti manis dalam indera pengecapan, tapi manis dalam indera penglihatan. Itu disebut dengan sinestesia. Berikutnya ada relasi makna. Relasi makna di sini maksudnya adalah hubungan antara makna kata. Di sini ada homonim. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Homonim ini adalah kata yang pengucapannya sama, tulisannya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya, kata bisa. Kata bisa yang satu bisa berarti dapat, yang satu bisa berarti racun. Berikutnya ada homograf. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya, kata tahu. Homograf ini tulisannya sama tetapi pengucapannya berbeda. Yang tahu di sini diucapkan dengan kata tahu, paham, dan tahu di sini yang disebut dengan makanan atau sejenis makanan itu memang diucapkan dengan kata tahu. Sementara tulisannya sama tapi pengucapannya berbeda dan maknanya pun berbeda.
Berikutnya, yang ketiga, yaitu homofon. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh kata bank dengan bank. Bank yang pertama tulisannya itu BANG, bank yang kedua tulisannya itu BANK. Bank yang pertama itu digunakan untuk sapaan, sedangkan bank yang kedua itu menunjukkan tempat penyimpanan uang atau tempat meminjam uang gitu ya. Yang keempat, ada sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contoh kata bunga dan kata kembang. Jadi kata yang bersinonim itu adalah kata yang maknanya sama tetapi tulisannya berbeda, pengucapannya juga berbeda. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Contohnya kata tua, muda, kata bersih, kotor. Itu adalah relasi makna. Berikutnya, nah di sini ada contoh penerapan pilihan kata. Ada 3 buah kalimat yang sama-sama menggunakan kata cepat. Kalimat pertama, mereka pergi ke Yogyakarta dengan kereta cepat. Yang kedua, dengan cepat pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% penduduk Indonesia pada tahun 2000. Yang ketiga, rencana itu perlu cepat dilaksanakan. Nah, penggunaan kata cepat pada ketiga kalimat ini ada yang benar atau ada yang tepat dan sesuai, ada yang tidak. Penggunaan kata cepat pada kalimat pertama tepat. Nah, penggunaan kata cepat pada kalimat pertama ini tepat. Sedangkan pada kalimat kedua, kata cepat harus diganti dengan kata laju, sehingga menjadi dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% penduduk Indonesia pada tahun 2000. Dan pada kalimat ketiga, kata cepat harus diganti dengan kata segera, sehingga menjadi rencana itu perlu segera dilaksanakan. Nah,